Charles kemudian tertawa. Bos, biarkan saja dia. Dia memang sedang stres. Kami belum makan. Masih boleh makan di sini, bukan? Tadi aku lihat ada 2 anak muda masuk. Mendengar detektif Troy tidak mengenali dirinya, barulah Erwin merasa sedikit lega. Sambil tertawa dia menjawab, "Oh, sebenarnya restoran sudah tutup. 2 orang tadi itu anak sahabat lamaku dan mereka juga belum makan, jadi aku persilakan mereka naik ke atas." Dia lalu menambahkan, "Tapi karena kau sudah datang, tentu aku tidak bisa membiarkanmu pulang dengan perut kosong. Begini saja, silakan duduk di lantai 1. Mau makan apa katakan saja kepada pegawaiku. Aku akan menyiapkannya." Charles mengangguk tersenyum. "Baiklah, kalau begitu terima kasih bos." Dia pun menepuk pundak detektif Troy. "Detektif Troy, ayo duduk. Biar kau coba dulu bebek panggang terbaik di seluruh New York." Detektif Troy terkekeh kecil. "Oh, aduh, sekarang yang paling aku inginkan hanya minum 2 gelas." Pandangan matanya pun tertumbuk pada rak botol di belakang meja kasir. Lalu dia berseru kaget, "Aku mau minuman itu." Charles pun manggut-manggut. "Ya sudah, kalau begitu aku temani kau minum sedikit. Setelah itu pulang tidur, besok pagi aku harus kembali ke Los Angeles." Detektif Troy kaget. "Loh, kenapa buru-buru? Kau tidak tinggal di New York beberapa hari lagi?" Charles menggeleng. "Tidak bisa. Aku harus pulang melihat ayah. Sejak kembali dari Indonesia, aku belum sempat pulang. Aku sudah terlalu lama di luar." Detektif Troy paham betul. Dia mengangguk penuh pengertian. "Memang sudah seharusnya kau pulang melihat orang tua. Tolong sampaikan salamku untuk paman dan bibi." Sambil tersenyum samar, detektif Troy menambahkan, "Beliau masih ingat aku, bukan?" Charles tertawa pelan. "Tentu, masih ingat." Sementara itu, di lantai 2, Andi Rewa justru merasa duduknya tidak tenang. Dia memang tidak ingin terhubung lagi dengan keluarga dari ibunya. Tetapi 2 kali berturut-turut bertemu dengan Charles Anthony dalam jarak sedekat ini membuat hatinya terasa aneh. Dia merasa hatinya bimbang. Di satu sisi, Andi Rewa benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Anthony. Namun di sisi lain, dia juga ingin bertanya pada sang paman, kenapa dulu keluarga Anthony begitu meremehkan ayahnya. Selain itu, dia juga ingin tahu, apakah keluarga Anthony benar-benar tahu alasan dibalik kematian tragis ayah dan ibunya. Mary Kalista yang duduk di hadapannya melihat gelagatnya, lalu meraih tangannya, menggenggam dengan erat dan suaranya terdengar lembut. "Kenapa kau kelihatan gelisah?" Andi Rewa hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Mary Kalista menatapnya sungguh-sungguh. "Kau pasti merasa tidak nyaman karena pamanmu di bawah, bukan?" Andi Rewa membantah lagi. Dia hanya mengangguk pelan. Iya, begitulah." Mendadak Mary Kalista merasa hatinya ngilu. Dia tahu betul, meskipun sekarang Andi Rewa hebat dan perkasa, tapi belasan tahun hidupnya setelah orang tuanya wafat sama sekali tidak mudah. Di dasar hatinya, pasti ada bagian yang masih rapuh. Dia pun menggenggam tangan Andi lebih erat dan menatapnya lembut. "Andi, kalau kau benar-benar tidak nyaman, pakai saja maskermu. Ayo kita pergi sekarang." Andi Rewa hanya tertawa kecil dan balas menggenggam tangan Mary sambil berkata, "Tidak apa-apa, sebentar lagi juga tenang. Biar ku hadapi pelan-pelan." Saat itu, Erwin membawa 2 piring makanan ke atas. 1 piring berisi bebek panggang andalan, 1 lagi piring campuran rebusan bumbu yang juga menjadi keahliannya. Dia meletakkan kedua piring di depan Andi dan Mary Kalista, lalu menunduk dan berkata pelan, "Tuan Andi, Nona Mary, barusan di bawah ada tamu langganan lamaku. Detektif keturunan Indonesia yang bernama Detektif Troy juga datang. Aku sarankan kalian berdua jangan turun dulu." Andi Rewa dengan cepat bertanya, "Paman Erwin, Detektif Troy tidak mengenali paman, bukan?"
Erwin menggeleng. Tidak, waktu itu penampilanku sangat berbeda dengan keseharianku. Lagi pula kami hanya sekilas bertemu. Dia pasti susah mengenaliku. Tadi aku sengaja tes sedikit dan dia memang tidak ingat. Sepertinya aman. Andi pun merasa sedikit lega. Lalu dia bertanya lagi karena penasaran. Paman Erwin, pria paruh baya yang datang bersama detektif Troy itu, apakah paman mengenalnya? Erwin mengangguk. Iya, aku sudah kenal dia lama. Dia pelanggan tetap di sini. Tapi mengenai identitasnya, aku benar-benar tidak tahu. Dia sendiri tidak pernah mengatakannya. Aku pun tidak berani bertanya macam-macam. Dia lalu menambahkan, tapi aku rasa identitasnya pasti luar biasa. Jelas dia orang berpengaruh. Setelah itu Erwin gantian bertanya, Tuan Andi, apakah kau mengenal orang itu? Andi Rewa sempat ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk sementara tidak memberitahu Erwin. Bagaimanapun, pamannya itu masih ada di bawah. Kalau Erwin sampai syok dan tidak sengaja kelepasan bicara, itu bisa menimbulkan masalah. Maka Andi Rewa hanya tersenyum. Aku juga tidak kenal. Aku hanya iseng bertanya, Paman Erwin, paman lanjut saja ke bawah. Tidak usah khawatirkan kami. Nanti biar pegawai saja yang mengantar sisa makanan ke sini. Erwin buru-buru menggeleng. Mana bisa begitu? Nanti kalau hidangan lain sudah matang, aku sendiri yang akan mengantarkannya ke atas. Kalian makan dulu saja. Saat itu di lantai bawah, Charles dan detektif Troy sudah mulai minum. Untuk mencegah detektif Troy curiga, Erwin sengaja menyuruh pegawai menyiapkan beberapa piring cemilan untuk teman minum. Detektif Troy sendiri juga sedang tidak fokus, jadi dia tidak curiga sedikit pun. Setelah meminum beberapa gelas, Charles meletakkan gelasnya dan bertanya, bagaimana dengan kasusmu itu? Apakah ada perkembangan? Detektif Troy menggeleng, lalu melihat sekeliling restoran untuk memastikan Erwin dan para pegawai tidak mendengar percakapan mereka. Dia pun menghela nafas dan berkata dengan kesal, terus terang saja, keluarga Winata benar-benar semakin lama semakin bodoh. Padahal aku sudah bicara sejelas mungkin waktu ke sana, tapi tetap saja diusir keluar. Aku benar-benar tidak bisa bicara lagi. Charles menghela nafas. Itulah yang orang katakan, kalau orang dalam seringkali dibutakan sesuatu. Detektif Troy mendesah panjang. Ya, tadinya kupikir mereka sadar akan bahaya yang mengancam dan mau bekerja sama dengan kami. Siapa sangka, itu malah buang-buang tenaga. Sekarang tenggat waktu 48 jam dari si penculik juga hampir habis. Aku rasa kasus ini kemungkinan besar tidak akan terpecahkan. Charles menanggapi, orangnya mungkin memang tidak akan kembali, tapi kasusnya tetap bisa dipecahkan. Kalau bukan 3-5 hari, ya 3-5 bulan, atau bahkan 3-5 tahun. Pada akhirnya, pasti akan terkuak juga. Detektif Troy tertawa getir. Masalahnya aku sudah mau pensiun. Kalau benar sampai 3-5 tahun baru terungkap, orang yang memecahkan kasusku juga bukan aku. Dengan membawa kasus yang tidak selesai ketika pensiun, habislah nama baikku yang kutumpuk setengah hidup ini. Charles tertawa. Kupikir kau orang yang santai dan tidak peduli nama baik. Atau tidak? Detektif Troy mengangkat tangannya seolah pasrah. Lihatlah aku. Setengah hidup kuhabiskan di jalur ini. Selain reputasi, apalagi yang kupunya? Kalau reputasi pun hilang, yang tersisa paling hanya uang pensiun dari pemerintah federal. Itu pun jumlahnya sedikit. Charles berkata serius. Sudahlah, optimis saja. Sesekali gagal itu wajar. Percayalah, itu tidak seberapa. Sambil berbicara, dia menunjuk dirinya sendiri dan tertawa. Lihatlah aku. Sekian tahun kemanapun aku pergi, orang selalu berdiri dan memberikan tempat duduk terbaik. Bahkan, kalau lawanku orang tua umur 90 tahun pun,
Mereka tetap berdiri hormat kepadaku. Tapi tempo hari aku ikut lelang dan diusir di depan orang banyak. Rasanya sangat memalukan. Sampai aku ingin menggali lubang untuk sembunyi. Tapi lihat sekarang, aku juga sudah bisa menerimanya. Orang sehebat apapun, tidak mungkin semua orang memberikan penghormatan kepadanya. Sehebat apapun kau sebagai detektif, tidak semua kasus bisa kau pecahkan. Yang penting belajar terima kegagalan dan tetap jaga agar hatimu tenang. Setelah lewat beberapa waktu, kau lihat lagi. Semua ini hanya seperti ada orang kentut di depanmu, kentutnya busuk, tapi lama-lama juga hilang sendiri. Tapi kalau kau terus mengingat-ingat kentut itu sampai tua dan merasa kesal karena tidak tahu siapa yang kentut, hidupmu akan sangat sengsara. Detektif Troy terkekeh pasrah. Kalau mengenai menghibur orang, kau memang sangat jago. Selesai berbicara, dia mengangkat gelasnya. Sudahlah, kita minum saja satu gelas lagi. Charles tertawa pelan. Jangan banyak-banyak. Minum sedikit saja, simpan tenagamu untuk melihat pertunjukan. Kalau pertunjukan benar-benar dimainkan, tekananmu mungkin bisa turun banyak. Detektif Troy menajamkan matanya, lalu kemudian dia berkata, "Maksudmu, eksekusi terbuka itu?" Sejak Harley diculik, Charles dan Detektif Troy memang sudah menebak motifnya. Pasti ada orang yang ingin menjatuhkan keluarga Winata di depan umum. Kini, kasus penculikan dan penyiksaan Harley terus memanas di internet, menjadi topik panas yang menyedot perhatian jutaan orang. Batas waktu 48 jam pun semakin dekat. Kalau tebakan mereka benar, klimaksnya akan segera datang. Charles tersenyum kecil. Kalau benar Harley memang banyak berbuat jahat, begitu semua dibongkar, tidak akan ada yang menyalahkanmu karena gagal menyelamatkannya. Bukankah begitu? Detektif Troy menggeleng, lalu tertawa getir. Walau enggan mengakui, tapi omonganmu benar juga. Charles mengangguk puas. Karena itu, santai saja. Tinggal tunggu pertunjukannya. Kau tahu kenapa aku ingin pulang besok pagi dan bukan malam ini? Karena aku ingin menonton pertunjukan ini di New York sampai habis. Di lantai atas, Andy tetap tenang sambil makan. Tapi setiap kata Charles dan Detektif Troy, tidak ada yang luput dari telinganya. Mendengar semuanya, Andy juga terkejut. Dia tidak menyangka pamannya dan Detektif Troy itu berhasil menebak motif aslinya. Bahkan akurat memprediksi rencana langkah selanjutnya. Ini memang di luar dugaan Andy. Tiba-tiba ponsel Charles berdering. Dia melihat nama di layar, lalu menjawab sambil tertawa. "Halo, Yohan." Tapi suara di telepon terdengar panik. Bahkan dengan nada menangis, "Kakak, cepat pulang. Ayah sudah kritis." Mendengar kata-kata itu, Charles langsung terkejut. Tubuhnya seketika menegak. Lalu tanpa sadar dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Di seberang telepon Yohan Anthony, bibi bungsu Andy Rewa, terisak dan berkata, "Kata dokter, ayah mengalami pendarahan otak." Charles cepat-cepat bertanya, "Pendarahan otak? Bagaimana ceritanya ayah bisa mengalami pendarahan otak?" Yohan terisak. "Akhir-akhir ini, kondisi mental ayah memang sangat buruk. Beliau sering tidak bisa tidur. Setiap hari dia tersiksa, dan suara hatinya pun sangat buruk. Ditambah lagi, beliau selalu menolak dokter. Badannya semakin hari semakin lemah. Barusan, ayah ke kamar mandi sendiri. Tiba-tiba dia pingsan dan terjatuh. Dokter dari pusat medis datang. Mereka mengatakan, ayah mengalami pendarahan otak dan sudah menyebabkan kegagalan banyak organ. Sekarang, beliau sudah koma. Kata dokter, paling lama waktunya hanya tersisa 1-2 hari saja." Charles langsung panik dan spontan berkata, "Bagaimana bisa tiba-tiba terjadi kegagalan multi organ? Apa saja kerja semua dokter itu?"
Apa iya dengan kemampuan mereka ayah tidak bisa diselamatkan? Yohan menjawab dengan putus asa. Dokter mengatakan sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tanda-tanda tubuh ayah semakin memburuk. Dan pada dasarnya tidak ada harapan lagi untuk membaik. Charles bertanya lagi, bagaimana dengan pengobatan-pengobatan alternatif lainnya? Apakah tidak bisa dicoba dengan jalur itu? Sambil menangis, Yohan berkata, semuanya sudah dicoba tapi semuanya tidak ada hasilnya. Sambil terisak, Yohan menambahkan, ibu bahkan sudah menyuruh orang memanggil Tabib Hong. Konon kabarnya Tabib Hong memiliki sebuah ramuan bernama pil penerus hidup yang bisa menambah umur orang yang sekarat 7-10 hari. Tapi aku juga tidak yakin apakah benar-benar ada obat yang seperti itu. Charles spontan berkata, aku tidak tahu apakah pil penerus hidup itu benar-benar manjur atau tidak. Tapi jamu regenerasi pasti bisa. Setelah berkata begitu, dia langsung berkata kepada Yohan, Yohan, kau dan yang lain jaga baik-baik ayah dan ibu. Aku mau ke Makassar untuk mencari jamu regenerasi untuk ayah. Yohan langsung berkata, kakak, sekarang semua orang di rumah seperti ayam tanpa kepala. Lebih baik kakak cepat pulang. Kalau kakak pulang, kami semua punya penopang. Dan lagi, kondisi ayah sangat gawat. Kalau obat dari Tabib Hong tidak manjur, ayah tidak akan sempat menunggu kakak kembali dari Makassar. Kalau kakak masih menunda, aku takut kakak tidak sempat melihat ayah untuk terakhir kalinya. Saat itu juga, Charles baru sadar. Meskipun dia tahu jamu regenerasi bisa menyelamatkan ayahnya, tapi dalam situasi sekarang, kemungkinan besar memang sudah terlambat. Terlebih lagi dia sama sekali tidak yakin bisa mendapatkan jamu regenerasi. Karena dia pun tidak tahu siapa yang memegang jamu regenerasi sekarang. Kalau dia nekat pergi ke Makassar, belum tentu dia bisa bertemu dengan pemilik jamu regenerasi. Kalau bertemu saja tidak bisa, apalagi berharap mendapatkannya. Menyadari itu, dia buru-buru berkata, Yohan, jangan panik, aku akan segera pulang. Selesai berbicara, dia menutup telepon, lalu langsung berdiri dan dengan panik berkata kepada Detektif Troy, Detektif Troy, ayahku kritis, aku harus segera pulang. Detektif Troy tanpa berpikir panjang langsung berdiri dan berkata, aku ikut denganmu. Charles menggeleng dan serius berkata, tidak usah. Apakah kau lupa kalau di New York sebentar lagi akan ada urusan besar? Kau sama sekali tidak boleh pergi sekarang. Tetaplah di sini dan jaga semuanya. Selesai berbicara, dia mengeluarkan dompet, mengambil semua uang tunai di dalamnya, meletakkannya di meja lalu berkata pada Detektif Troy, aku pergi dulu, jaga dirimu baik-baik. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Detektif Troy hanya bisa mengangguk pelan. Kalau ada kabar terbaru tentang paman, kabari aku secepatnya. Charles mengangguk, baik. Setelah itu, dia langsung berlari keluar restoran. Segera dia masuk ke dalam mobilnya, berkata kepada sopir, cepat ke bandara, hubungi kru pesawat, segera siapkan penerbangan ke Los Angeles. Pada saat yang sama, di lantai 2, ekspresi Andek Rewa pun berubah menjadi sangat buruk. Dia juga mendengar percakapan Charles dengan bibi bungsunya dan tahu kalau sekarang kakeknya sudah berada di ambang maut. Saat itu juga, hatinya tidak bisa tidak merasa tegang. Dia benar-benar tidak habis pikir. Kakeknya yang begitu kaya itu, usianya baru lewat 70 tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba sekarat? Menurut penjelasan bibinya di telepon tadi, kemungkinan besar kakeknya memang sudah memasuki masa kritis. Dalam situasi seperti ini, selain pilnya sendiri, mungkin di seluruh dunia tidak ada lagi obat yang bisa menolong kakeknya itu. Dengan kata lain, kalau dia tidak turun tangan, mungkin kakeknya tidak akan bisa melewati masa kritis ini. Bagaimanapun, itu adalah ayah dari ibunya. Di dalam dirinya mengalir seperempat darah kakeknya.
Tidak peduli seberapa besar dendam di hatinya, dia tidak mungkin hanya diam saja melihat kakeknya meninggal. Tapi saat ini, dia sendiri belum siap bertemu dengan keluarga kakeknya. Saat Andi Rewa sedang bimbang, Mary Kalista yang melihat perubahan raut wajah Andi buru-buru bertanya, "Andi, ada apa denganmu?" Andi Rewa menatap Mary Kalista. Dia ragu sejenak, namun kemudian berkata, "Mary, kalau kau tidak keberatan, bisakah kau mewakili aku pergi ke Los Angeles?" Mary Kalista tanpa berpikir langsung mengangguk. "Bisa, tapi kau mau aku ke Los Angeles untuk apa?" Andi Rewa berkata, "Kau ke Los Angeles untuk mencari nenekku." Sambil berbicara, Andi Rewa mengeluarkan satu saset jamu penghancur gumpalan darah, kemudian meletakkannya di telapak tangan Mary Kalista, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, "Serahkan jamu ini ke tangan nenekku. Suruh beliau memberikan jamu ini kepada kakekku." Mary Kalista terkejut. "Andi, kakekmu sakit?" Andi Rewa mengangguk. Dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kelihatannya, sakitnya parah. Mary Kalista cepat-cepat bertanya, "Lalu kenapa kau tidak langsung saja memberikan jamu ini kepada pamanmu? Bukankah dia ada di bawah?" Andi Rewa menggeleng. "Dia sudah pergi." Lalu Andi Rewa menambahkan, "Dan lagi, aku belum siap bertemu mereka sekarang." Mary Kalista pelan-pelan mengangguk, lalu bertanya lagi, "Tapi Andi, aku tidak tahu rumah keluarga Anthony di Los Angeles terletak di mana. Dan keluarga sebesar itu pasti mempunyai pengamanan yang sangat ketat. Aku tidak yakin bisa masuk." Andi Rewa menjawab serius, "Itu tidak perlu kau khawatirkan. Kau terbang dulu ke sana. Nanti aku minta Wan Pojun untuk mencari alamat rumah kakekku di Los Angeles. Setelah sampai, langsung katakan kepada para pelayan bahwa kau adalah tunanganku dan ingin bertemu kakek nenekku. Mereka pasti akan membiarkanmu masuk." Mendengar kata tunangan, wajah Mary Kalista seketika memerah. Hatinya berdebar malu sekaligus bahagia. Dia menggigit bibirnya sambil malu-malu berkata, "Kalau nanti nenek bertanya tentangmu, aku harus menjawab apa?" Andi Rewa berkata, "Kau katakan saja kalau kau masih belum menemukan kabarku." Mary Kalista sedikit khawatir. "Tapi aku harus menjelaskan asal-usul jamu ini. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan percaya." Andi Rewa berkata, "Kau jangan sampai membuat mereka sadar kalau kau memang datang untuk mengantar obat. Tunjukkan saja seolah-olah kau hanya ingin menjenguk. Lalu ketika kau mendengar kabar kakekku sakit parah, kau langsung keluarkan obat ini." Lalu Andi Rewa menambahkan, "Kalau mereka tidak percaya khasiat obat ini, katakan saja jamu ini didapatkan oleh ayahmu secara kebetulan. Lalu ceritakan kalau ayahmu dulu pernah mengidap kanker pankreas stadium akhir dan sembuh total berkat jamu ini. Katakan kalau jamu ini hanya ada 2 saset. Ayahmu sudah meminum 1 dan tinggal 1 saset, yaitu yang ada di tanganmu. Tentang ayahmu yang sembuh dari kanker pankreas stadium akhir, mereka pasti pernah mendengarnya. Kalau belum, dengan kekuatan mereka, cukup beberapa menit untuk memastikan kebenarannya." Sebenarnya, Andi Rewa selalu membawa 3 jenis jamu bersamanya, yaitu jamu penghancur gumpalan darah, jamu reinkarnasi, dan jamu regenerasi. Alasan dia meminta Mary Kalista mengirimkan jamu penghancur gumpalan darah dan bukan jamu regenerasi ada 2. Pertama, karena pamannya baru saja diusir dari lelang jamu regenerasi. Kalau Mary Kalista langsung membawa jamu regenerasi ke sana, kemungkinan besar identitas mereka akan terbongkar. Kedua, di dalam hatinya Andi masih mempunyai sedikit ganjalan pada kakeknya itu. Jadi baginya, efek jamu penghancur gumpalan darah sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa sang kakek. Jadi, untuk apa harus mengeluarkan jamu regenerasi? Terlebih lagi ayahnya dulu mengalami diskriminasi yang tidak sedikit di keluarga Anthony. Dengan memberinya 1 jamu penghancur gumpalan darah,
Andi Rewa merasa itu sudah membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak perlu lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mary Kalista tentu tidak tahu pertimbangan di hati Andi. Yang dia tahu hanyalah keadaan sedang genting, dan dia sama sekali tidak boleh menunda. Maka dia buru-buru berkata, "Kalau begitu, sekarang juga aku akan pergi ke bandara." Andi Rewa berkata, "Tidak perlu terlalu terburu-buru. Telepon dulu Rara untuk mengatur pesawatnya. Aku juga akan menyuruh Wan Pojun menyiapkan beberapa prajurit wanita untuk menemanimu, supaya keselamatanmu terjamin." Mary Kalista mengangguk. "Baiklah, aku akan telepon Rara sekarang juga." Saat itu Rara baru saja selesai menandatangani kontrak dengan perwakilan keluarga Winata. Dengan harga simbolis $1, gedung konser yang baru saja dibeli keluarga Winata diserahkan kembali ke tangan mereka. Begitu telepon Mary Kalista masuk, Rara langsung mengangkat dengan bersemangat. "Astaga Mary, keluarga Winata sudah menjual balik gedung konser itu kepada kita. Ini luar biasa sekali. Bagaimana kau dan Tuan Andi bisa membuat mereka menjadi seperti ini?" Mary Kalista buru-buru menjawab, "Kalau Andi sudah turun tangan, apa susahnya menyelesaikan urusan kecil seperti itu?" Setelah itu dia langsung berkata, "Rara, tolong cepat atur pesawat pribadi. Aku harus terbang ke Los Angeles sekarang juga. Suruh kru pesawat bersiap secepat mungkin." Rara langsung terkejut. "Apa? Mary, besok kita harus geladi bersih. Dan lusa konsermu sudah dimulai. Kalau kau ke Los Angeles sekarang, pulang pergi saja paling cepat butuh waktu 7 atau 8 jam. Mau apa kau ke sana?" Mary Kalista menjawab cepat, "Ini darurat. Aku tidak sempat menjelaskannya. Pokoknya, kau cepat atur pesawatnya. Kalau lancar, malam ini aku bisa pulang lagi. Jadi besok gladi bersihnya tidak akan terganggu." Rara tidak bisa menolak. "Baiklah, aku akan menelpon kru pesawat sekarang juga." Mary Kalista menegaskan, "Suruh mereka bergerak cepat. Aku berangkat ke bandara sekarang juga." Rara mengangguk. "Oke, aku mengerti." Setelah menutup telepon, Mary Kalista berkata kepada Andi, "Andi, kalau begitu aku ke bandara sekarang." Andi Rewa berdiri lalu berkata, "Aku akan mengantarmu ke sana." Mary Kalista langsung merangkul lengannya dan berkata dengan manja, "Andi, kalau kau tidak sibuk, temani aku ke Los Angeles ya. Kau tidak usah ikut ke rumah keluarga Anthony, kau tunggu saja di bandara." Andi Rewa menggeleng pelan. "Malam ini Noah Winata dan Camilla Winata sudah akan tiba. Hadiah besar yang sudah kupersiapkan untuk keluarga Winata juga harus kutuntaskan malam ini. Masih banyak urusan yang harus kuselesaikan di sini, jadi kita harus berpisah dan bergerak masing-masing." Mary Kalista tahu Andi Rewa memang masih banyak urusan, jadi dia hanya bisa berkata dengan lembut, "Baiklah, kalau begitu aku berangkat sendiri saja. Setelah urusanku selesai, aku pasti akan cepat pulang dan menemuimu." Sementara itu di lantai bawah, Detektif Troy sudah kehilangan minat minum sendirian. Dia melambaikan tangan kepada Erwin dan berkata, "Bos, uangnya kutaruh di atas meja." Erwin mengintip. Dia melihat tumpukan uang pecahan 100 di meja. Dia buru-buru berkata, "Detektif Troy, tidak usah banyak-banyak. Cukup 100 saja sudah cukup." Detektif Troy menjawab, "Ini bukan uangku, ini uang temanku. Mana mungkin ku bawa pulang lagi. Sudahlah, terima saja. Aku pergi dulu." Selesai berbicara, dia berdiri, mengusap mulutnya dengan tisu, lalu langsung pergi. Setelah Erwin melihat Detektif Troy benar-benar keluar, barulah dia merasa lega. Sebenarnya dia tidak takut Detektif Troy tahu statusnya sebagai imigran ilegal. Yang dia takutkan adalah kalau Detektif Troy ingat pernah melihatnya, lalu mengaitkannya dengan hilangnya Harley Winata. Andi Rewa dan Mary Kalista sudah sering datang ke tokonya. Begitu Erwin ketahuan, Detektif Troy bisa saja menelusuri jejak sampai ke Andi, dan kasus hilangnya Harley sendiri juga belum sepenuhnya ditutup. Detektif Troy hanya tidak menemukan petunjuk karena jejaknya disembunyikan dengan rapi. Tapi kalau Detektif Troy menemukan satu benang,
bisa jadi dia akan mengurai semuanya.